Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjumpaan dari saya, Samuel Hemupi. Kali ini aku akan menceritakan tentang film Dune and Devil. Film ini menceritakan tentang masa depan di mana bumi berpasir yang tidak dapat diubah karena emisi manusia dan sampah melebihi daya dukungnya. Saat tumbuhan dan hewan bermutasi untuk menciptakan penguasa baru di bumi, cacing pasir yang membantai planet ini sehingga mendorong manusia ke ambang kepunahan. Para penyintas dibiarkan menggunakan perangkat mereka sendiri untuk menemukan satu-satunya tempat perlindungan yang tersisa di gurun yang paling dalam. Sebuah tim pengasingan yang terdiri dari pengusaha kaya, ilmuwan, kepala keamanan, keluarga mekanik, dan perampok memulai petualangannya untuk menemukan oasis dengan kendaraan lapis baja khusus. Tetapi serangga haus darah sedang mengejar mereka. Apa yang akan terjadi dengan mereka? Langsung saja kita ke alur filmnya. Di awal film diperlihatkan Mabo yang terikat di atas kap mobil yang sedang menyusuri padang pasir. Ia meminta dirinya supaya dimasukkan ke dalam mobil. Setelah berjalan beberapa waktu, akhirnya mobil itu pun berhenti. Kapten Wang pun turun, lalu ia memutuskan tali yang mengikat Mabo. Di kejauhan badai pasir datang menyerang mereka, sehingga suasana pun menjadi panik. Mereka berusaha untuk menyelamatkan diri. Seketika setelah badai pasir hilang, mereka pun keluar dari pasir yang menimbun dirinya. Yudong yang merupakan ilmuwan, ia memberitahu yang lainnya supaya cepat keluar dari timbunan pasir karena badai pasir yang menyerang mereka membawa serangga dari lapisan bawah yang akan dengan segera masuk ke dalam kulit. Di sisi lain ada yang berteriak minta tolong. Kapten Wang dan Liu Dong yang mendengarnya, ia mendekati orang itu yang ternyata ia telah diserang oleh cacing tanah yang terbawa oleh badai pasir. Seketika setelah Kapten Wang berhasil mengeluarkan cacing di dalam kulit orang itu, cacing pun dengan cepat kembali ke dalam tanah. Kita kembali ke beberapa jam sebelumnya di kota Jongdo, tempat penampungan warga yang diserang oleh sekelompok monster yang mengakibatkan benteng pertahanan kota itu melemah, sehingga monster cacing-cacing itu pun menyerang mereka semua. Para anggota penyelamat mencoba melindungi masyarakat dengan memasukkan mereka ke sebuah ruangan yang telah mereka sediakan. Kita juga diperlihatkan rombongan yang di awal film tadi yang sedang menyusun rencana untuk menyelamatkan diri, mencari perlindungan yang sangat rahasia yang berada di dalam gurun yang sangat dalam. Kapten Wang sangat marah karena Liu Dong memasukkan jangkauan 50 km, sedangkan tempat itu sangat tersembunyi yang kemungkinan mereka tidak akan dapat menemukan tempat itu dalam jangka waktu 50 hari. Sedangkan bila kota Jongdo mereka tidak dapat bertahan, mereka hanya punya waktu 5 hari untuk dapat bertahan dari kejaran monster yang mengejar mereka. Di sini Liu Dong meminta supaya ia diberi kesempatan untuk menemukan tempat yang akurat. Ia pun menanyakan apakah mereka mempunyai obat NC5B yang dapat digunakan untuk mengetes pasir di sana. Lalu Bosun pun membuka kopernya yang berisi obat NC5B. Tapi ia sangat terkejut. Ternyata kopernya sudah berlubang dan obat NC5B-nya telah hilang. Kapten Wang pun mengarahkan senapannya ke arah orang yang berada di bawah mobil. Si bocah yang terkena tembakan Kapten Wang pun berlari meninggalkan tempat itu. Ia masuk ke gedung tempat pengungsi lainnya yang selamat. Di sini ia disambut oleh Mabo, si bocah yang sekarat. Ia memberikan Mabo sebuah surat dan sebotol obat NC5B hasil curiannya. Ia juga memberitahu Mabo bahwa rombongan yang ia curi akan pergi ke oasis. Karena luka tembak di tubuhnya, si bocah pun akhirnya meninggal karena saudaranya sudah meninggal, sedangkan orang yang mengejar juga semakin mendekat. Mabo pun segera pergi meninggalkan mayat adiknya. Ia masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya terdapat beberapa mayat yang sudah membusuk. Ketika ia memeriksa tempat itu, karena si gadis terus mengikutinya, Mabo pun menyuruh si gadis supaya membalikkan badan. Setelah si gadis berbalik badan, Mabo pun memeriksa kembali kode dalam surat supaya dapat mengingatnya. Lalu ia juga menyembunyikan obat NC5B ke dalam tubuhnya. Di sisi lain, sebagian orang yang mengejar si bocah telah kembali ke kumpulan. Ia pun mengembalikan obat NC5B ke tempatnya yang ternyata masih kurang satu. Tidak lama kemudian anak buah Bosun yang lainnya pun datang. Mereka membawa Mabo. Bosun yang mengetahui Mabo adalah salah satu pencuri di tempat itu. Ia pun menanyakan obat NC5B yang masih kurang satu itu.
Tapi ternyata mereka tidak berhasil menemukannya. Lalu Bosun pun menyuruh supaya Mabo dibunuh. Ketika Kapten Wang akan menembak Mabo, Mabo menyebutkan angka-angka kode untuk menuju oasis. Liu Dong yang menyadari bahwa angka-angka yang Mabo sebutkan merupakan kode menuju oasis. Ia pun dengan segera menolong Mabo dari tembakan Kapten Wang. Liu Dong mencoba melindungi Mabo karena Mabo mengetahui kode rahasia posisi oasis. Melihat mereka yang sangat panik, Mabo pun ketawa sambil menyebutkan bila mereka mau pergi ke oasis ada 2 huruf lagi belum disebutkan yang ia simpan dalam otaknya. Kembali ke waktu sekarang, Kapten Wang memberitahu Bosun bahwa mobil mereka telah rusak dan montir mereka pun telah tewas. Tidak lama setelah itu, anak buahnya pun datang. Ia memberitahu Kapten Wang bahwa ada mobil asing di antara mobil kumpulan mereka. Lalu Kapten Wang dan anak buahnya pun mendatangi mobil tersebut, yang ternyata itu adalah mobil milik Liu Goliang yang terbawa oleh badai pasir sampai ke tempat itu. Melihat ada rombongan menghampirinya, Li pun turun dari mobilnya menemui rombongan itu. Li pun menjelaskan bahwa mobilnya terbawa badai pasir yang menyerangnya sehingga sampai di tempat itu. Setelah mendengar penjelasan Li, Kapten Wang pun menanyakan apakah mobil yang ia kendari hasil buatannya. Li pun mengiyakan bahwa mobil itu buatannya, ia hanya membuat asal-asalan. Mengetahui Li adalah mekanik, Kapten Wang pun meminta tolong supaya Li memperbaiki mobilnya yang rusak. Setelah menyuruh istri dan anaknya menunggu di mobil, Li pun mengikuti Kapten Wang untuk memperbaiki mobil yang rusak. Di sisi lain, Bimbing, anak gadis kecil Li, yang bosan menunggu ayahnya di dalam mobil. Ia keluar, ia mendekati Mabo, yang sedang duduk termenung. Bimbing menawarkan kain untuk mengelap muka Mabo yang kotor karena debu. Mabo melihat Bimbing mendekatinya, ia pun pergi meninggalkan tempat itu. Kembali ke Liu Goliang, ia sudah selesai memperbaiki mobil yang rusak. Ia pun berpamitan akan meneruskan perjalanannya kembali ke Jongdu. Liu Dong menghampiri Liu Goliang, ia memberikan makanan kepada Liu Goliang sebagai ucapan terima kasih telah menolong mereka. Tapi Liu Goliang menolaknya, ia hanya menolongnya, tidak meminta imbalan. Liu Dong pun meminta supaya Li membantu mereka sampai tuntas untuk membawakan mobil mereka untuk beberapa hari. Karena ia membawa keluarga, Li pun menolak bahwa ia akan kembali ke Jongdu demi melindungi anak dan istrinya. Kapten Wang yang berada di belakang Li, tiba-tiba ia menodongkan senapannya. Seketika itu pula di kejauhan terdengar suara ledakan yang sangat dahsyat yang berasal dari kota Jongdu. Karena sudah tidak ada lagi kota untuk berlindung, akhirnya Li pun ikut bersama rombongan mereka. Karena mereka hanya mempunyai waktu 5 hari dari kejaran monster yang akan mengejar mereka. Mereka pun dengan segera meneruskan perjalanan untuk mencari oasis. Mabo tiba-tiba menendang karung yang berada di samping mobil, yang ternyata ada seorang wanita. Mabo menyuruh wanita di dalam karung supaya keluar dari persembunyiannya. Liu Goliang dan istrinya pun kaget karena Mabo mengetahui ia menyembunyikan orang. Lalu ia pun memberitahu Mabo bahwa itu adalah guru Bingbing yang ia sengaja sembunyikan karena takut terjadi sesuatu. Setelah keluar dari dalam karung, lalu perempuan itu pun memperkenalkan diri bahwa ia adalah guru relawan di sekolah Jongdu. Sehingga cerita di malam hari, ketika mereka sedang beristirahat, tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok monster cacing yang sangat ganas, sehingga suasana pun kembali menegang. Ketika Mabo sedang berusaha menyelamatkan diri, ia melihat bensin yang terjatuh di pasir. Cacing pasir itu menghindari bensin. Mabo yang menyadari bahwa cacing itu takut dengan bensin, ia pun menyiramkan bensin ke keluarga Li dan dirinya. Betul saja, cacing itu pun menghindarinya. Lalu ia pun menyuruh yang lainnya supaya menggunakan bensin untuk melindungi diri. Setelah situasi terkendali, mereka pun akhirnya meneruskan perjalanan mereka. Dalam perjalanan mereka menyaksikan banyak perubahan. Yang dulunya laut pun sudah menjadi padang pasir. Tiba-tiba Kapten Wang menyuruh mereka semua untuk menghentikan mobil mereka. Mereka diberitahu bahwa orang yang sudah tergigit oleh cacing akan dibunuh untuk menghindari kejaran induk cacing yang mengejar mereka. Karena mereka percaya bahwa orang yang sudah digigit oleh cacing akan menjadi umpan. Itu sebabnya mereka terus dikejar oleh cacing-cacing pemakan darah. Istri Li Guoliang dan Yang Le, mereka terluka. Kapten Wang pun akan membunuh mereka berdua supaya Yang Le tidak dibunuh karena ia tidak digigit oleh cacing. Ia terluka saja karena tergores pipa. Ketika ia menyelamatkan dirinya, Mabo pun ikut membela Yang Le. Ia pun mengatakan bahwa Yang Le tidak digigit oleh cacing, tapi terluka karena pipa. Ia juga mengatakan bahwa Yang Le mempunyai kerabat tertinggi di oasis.
Setelah bujukan Mabo, akhirnya Bosun pun percaya, tapi ia harus meninggalkan salah satu dari mereka. Dan akhirnya istri Li berkorban. Mereka meninggalkan istri Li sendirian yang seketika itu pun menjadi santapan monster cacing yang sangat besar. Di dalam perjalanan, Liu Dong menanyakan kode yang tersisa 2 angka. Mabo tahu kalau ia memberitahu kode yang terakhir maka akan dibunuh. Mabo pun tidak memberitahukan kode itu. Singkat cerita, mereka pun beristirahat kembali. Ketika mereka sedang makan, Bingbing menanyakan kepada ayahnya bahwa mereka akan pergi kemana. Li memberitahu anaknya bahwa mereka akan pergi ke tempat yang indah, di mana di sana ada kupu-kupu, pohon, sungai, juga ada lautan, dan juga ada mama, kata Li menghibur Bingbing. Tiba-tiba salah satu di antara mereka tersadar bahwa mobil mereka telah hilang. Seketika itu pula pasir apung menyedot mereka, sehingga mereka semua terperosok ke sebuah lorong yang merupakan dulunya adalah sebuah mall. Dalam insiden ini, Bosun tertusuk oleh besi. Bosun meminta tolong mereka untuk menyelamatkannya, tapi karena luka yang sangat parah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat semuanya tidak ada yang menolongnya, Bosun pun membuka kotak obat NC 5B, lalu ia pun menghancurkan obat itu satu persatu. Kapten Wang yang melihat Bosun menghancurkan obat NC 5B, ia pun langsung membunuh Bosun demi untuk menyelamatkan yang lainnya. Melihat Kapten Wang yang membunuh dan memotong jari Bosun, semua orang pun terdiam. Melihat semua terdiam, Kapten Wang memarahi mereka. Ia menyuruh mereka untuk segera menghidupkan mobil. Setelah diperiksa, ternyata mobilnya tidak bisa dihidupkan karena kehabisan bensin. Mabo, Yang Le, dan Liu Dong pun segera mencari bensin. Ketika mereka sedang mencari bensin, Liu Dong mendekati Mabo. Ia menanyakan kembali kode terakhir Oasis, karena kemungkinan siapa saja boleh mati di tempat itu. Yang akhirnya Mabo pun memberitahu kode terakhir itu. Sungguh di luar dugaan, ketika mereka sudah mendapatkan bensin, Liu Dong mengkhianati mereka. Ia menggunakan suara dari botol yang ia lempar, supaya monster itu mengejar Mabo dan Yang Le. Karena terjebak oleh kerumunan monster yang mengejarnya, untuk menyelamatkan diri, Mabo dan Yang Le mencoba mendobrak pagar yang menghalangi mereka. Yang Le yang kakinya terluka, ia pun akhirnya tertangkap oleh monster itu, sehingga ia pun harus mati diterkam oleh monster yang semakin ganas. Di tempat lain, Kapten Wang dan Li pun ternyata sedang diserang oleh monster. Ia meminta supaya Li segera menghidupkan mobil untuk segera keluar dari tempat itu. Tidak lama kemudian, Liu Dong pun datang untuk memberitahu mereka bahwa ia mendapatkan bensin. Ketika Li akan menerobos tempat itu, Mabo pun datang. Li meminta supaya Mabo cepat masuk ke dalam mobil. Setelah menabrak dinding yang menghalangi tempat itu, akhirnya mereka pun dapat keluar dari sarang monster tersebut.